wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin menjelaskan secara singkat dari isi makalah kami yang berjudul Al-Murtad atau keluar dari agama Islam dalam hadis. Perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Anggi Dharma Saputra, NIM 1051901081, dan yang kedua saya sendiri Dinda Putri Lestari, NIM 1051901080. Baiklah, saya Dinda Putri Lestari, NIM 1051901080 akan menjelaskan pengertian dari murtad dan hukuman bagi seorang murtad. Apa sih pengertian dari murtad? Nah, yang kita ketahui, pengertian murtad itu dapat diartikan sebagai keluarnya seorang muslim untuk memeluk agama lain atas kehendak dirinya sendiri tanpa paksaan orang lain. Kapan sih seseorang tersebut dinyatakan murtad? Seseorang dinyatakan murtad jika ia keluar dari agama Islam, baik dari tingkah lakunya, ucapannya, maupun keyakinannya. Dan dari aspek keyakinannya, tingkah laku orang murtad dapat dilihat dari perbuatannya yang melanggar syara. Sedangkan dari aspek ucapannya, ia menunjukkan bahwa ia menunjukkan kekafirannya. Nah, di dalam Al-Quran, makna kekafiran muncul sebanyak 4 kali. 2 secara eksplisit, yang dimana terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 217 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 54. Dan 2-nya lagi merujuk kepada implisit, yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 21 dan Surah Muhammad ayat 25. Adalah apa sih hukuman bagi seorang murtad? Hukuman bagi seorang murtad terdapat 4 poin. Yang pertama ada dibunuh, yang kedua ada potong tangan dan kaki, mencungkil mata, dan dijemur hingga orang tersebut meninggal dunia. Dan yang ketiga ada istitabah, dan yang keempat ada tidak diberi sanksi apapun, melainkan dilepaskan dan dibiarkan. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anggi Dharma Saputra. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi kami, yaitu C. Hukum murtad di negara Indonesia. Di dalam konteks NKRI, hukum mati bagi orang yang murtad tidak dikenal dalam hukum posesif yang berlaku di negara kita. Hukuman bagi orang murtad masuk dalam ketentuan hukum Islam. Maka penetapan hukum bunuh untuk orang yang murtad hanya bisa dilakukan diputuskan oleh pengadilan syariat yang resmi ditunjukkan oleh pemerintah jika negara kita menerapkan hukum Islam. Oleh karena itu, bagi negara yang tidak menerapkan hukum Islam sebagai konstitusi resmi negaranya, termasuk Indonesia, orang yang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah. Tidak ada sanksi duniawi di atasnya. Alasannya karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 217 yang menegaskan hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhiratnya adalah kekal dalam neraka. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 106 yang artinya barang siapa yang kafir kepada Allah sudah ia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir pada hatinya tetap tenang dalam beriman, tidak berusahakan, tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan bagian azab